Oke, sekarang kita akan membahas AC analisis pada rangkaian FET. Oke, sebelumnya apa itu AC analisis? Nah, AC analisis ini tuh merupakan metode untuk menganalisis gain dari sinyal input AC. Nah, ini tuh dilakukan dengan men-short semua kapasitor yang seperti bisa dilihat di sini. Ini kapasitor ini dan kapasitor ini akan di-short. Lalu juga akan men-short sumber tegangan DC ke ground. Maka ini VDD ini akan di-short ke ground. Nah, serta FET berubah menjadi small signal modelnya. Dari yang seperti ini, dia akan berubah seperti ini. Dimana terdapat juga internal resistance ini, RD kecil ini. Oke, selanjutnya ini di AC analisis itu ada namanya transconductance. Nah, transconductance itu apa? Transconductance itu hubungan perubahan antara perubahan arus outputnya dan perubahan tegangan input. Jadi sebenarnya itu GM sama dengan delta ID per delta VGS. Nah, makanya tadi definisinya GM atau transconductance itu hubungan perubahan arus output dengan perubahan tegangan input. Oke. Nah, tapi kita tidak menggunakan rumus yang itu. Yang kita akan gunakan itu dengan mencari GM0-nya terlebih dahulu menggunakan 2 IDSS per magnitude VP. Lalu kita akan mendapatkan GM-nya menggunakan rumus ini, yaitu GM0 dalam kurung 1 min VGS bagi VP. Nah, untuk enhancement MOSFET, yaitu memiliki rumusnya sendiri untuk transconductance, yaitu ini GM sama dengan 2K dalam kurung VGSQ dikurang VGS threshold. Oke, selain itu input impedansi dari FET itu sangatlah tinggi sehingga secara teori itu dia dianggap tak hingga. Nah, untuk output impedansi outputnya si FET ini itu sama dengan dari si resistansi internalnya ini yang tadi ini. Nah, yang tadi ini. Nah, dan rumusnya itu bisa didapat dari 1 per Y frekuensi 1 per YOS ini. Atau bisa juga rumus untuk tegangan resistansi internalnya itu delta VDS dibagi delta ID untuk VGS-nya yang konstan. Oke, next. Ini di sini saya akan membahas lebih lanjut untuk voltage divider konfigurasi dari MOSFET. Dan lebih tepatnya NMOS. Ya, ini. Dan kita itu bisa mencari 3 variabel di AC analisisnya itu. Yang pertama, impedansi inputnya, yaitu kan bagian input itu yang sini dan bagian output itu yang di sini. Nah, sebenarnya bisa dilihat aja dari analisis rangkaian seperti biasa. Kalau ZI-nya ini cuman dia berdua nih, si R1 dan R2. Nah, makanya itu impedansi outputnya itu R1 paralel dengan R2. Nah, selanjutnya untuk impedansi di keluarannya atau outputnya, yaitu paralel antara RD kecil dengan resistansi di drain dengan si resistansi internal sifat itu sendiri. Nah, namun menggunakan jika si resistansi internalnya si FET ini, si RD, itu 10 kali lebih besar dari resistansinya si drain, maka impedansi outputnya itu bisa kita aproksimasi dengan
sama dengan resistansi drain itu. Nah, jadi si ininya bisa nggak dianggap kalau kondisi ini terpenuhi. Selanjutnya ada voltage gain. Voltage gain itu voltage keluarannya dibagi voltage inputnya, atau minus GM dikali si ZO tadi. Nah, karena tadi ZO, jika kondisi yang ZO di mana RD kecil lebih besar atau sama dengan 10 kali dari resistansi drain, rumus dari voltage gain juga bisa berubah, sehingga menjadi diaproksimasikan minus GM dikali resistansi drain ini. Oke, ini ada contoh soalnya, dimana kita diminta mencari output voltage-nya ini jika si input voltage-nya itu 0,8 mV dengan dikasih tahu juga resistansi internalnya itu 200 kilo ohm. Oke, kan di sini bisa dilihat kalau resistansi drain-nya itu 3 kilo ohm dan resistansi si internalnya itu 200 kilo ohm. Berarti ini sudah terpenuhi untuk kita menggunakan rumus aproksimasi yang tadi ini. Karena tadi 200 kilo ohm itu udah 10 kali lipat dari lebih dari 10 kali lipat dari 3 kilo ohm, 30 kilo ohm. Oke. Nah, dari analisis DC yang sebelumnya ada variabel yang kita akan gunakan untuk di AC analisis. Nah, di DC analisis kan kita udah menemukan si key point di VGSQ-nya. Dan juga udah dikasih tahu VGS threshold dan VGS on-nya serta ID on-nya. Oke. Lanjut, kita akan pertama-tama itu mencari K-nya dulu. K ini nanti digunakan untuk mencari nilai transconductance. Oke, nyari K itu gimana? Nah, nyari K itu kita bisa dari sini, yaitu di mana ID sama dengan K dikali dalam kurung VGS min VGS threshold kuadrat, di mana tadi kita udah punya ID-nya, udah punya VGS-nya, udah punya VGS threshold-nya. Nah, ini VGS itu VGS on. Oke, ID-nya tadi 3 mA, terus VGS on-nya 10 volt, VGS threshold-nya 5 volt. Jadi kita lakukan aja persamaan ini, terus nanti dapat K sama dengan 3 mA per 25 volt. Dan didapat K-nya itu 0,12 mA per volt kuadrat. Habis itu kita mencari nilai transconductors-nya pada key point yang tadi udah ditemuin ini. Nah, jadi transconductors tadi rumusnya itu 2 dikali K dalam kurung VGSQ dikurang VGS threshold. Nah, tadi kan udah ketemu K-nya berapa, langsung kita bisa gunakan sini. Habis itu juga sebelumnya tadi dari DC analysis didapatkan 12,5 volt pada VGSQ-nya, terus VGS threshold-nya 5 volt. Jadi langsung aja nanti didapatkan GM-nya itu 1,8 ms. Ini satuannya si GM sendiri, S ini. Oke, selanjutnya kita cari dulu voltage gain-nya untuk bisa mengetahui si tegangan outputnya ini. Nah, karena kan tadi bisa dimana terpenuhi untuk kita menggunakan rumus aproksimasinya itu RD sama dengan 10 kali lipat dari resistansi drain. Nah, sehingga bisa diabaikan saja si resistansi internalnya. Ini diabaikan di nah, jadinya untuk mendapatkan voltage gain langsung aja ini minus transconductance dikali resistansi drainnya, yaitu tadi 1,8 mA dikali 3 kilo ohm. Jadinya nanti dapat voltage gain-nya itu negatif 5,4. Dan habis itu tegangan gain-nya akan sama dengan di rumusnya kan tegangan gain itu ya, gain tegangan sama dengan VO per VI. Nah, berarti VO itu tegangan gain tegangan dikali voltage inputnya. Nah, habis itu nanti dapat VO-nya itu sama dengan negatif 4,32 mV.
Nah, selanjutnya ini kalau misalnya kalian ingin melakukan percobaan ataupun menggunakan secara langsung sebuah komponen elektronika, ada baiknya itu kalian untuk membaca datasheetnya terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik-karakteristik dari komponennya itu tersendiri, karena setiap komponen karakteristiknya akan beda-beda. Nah, seperti misalnya nih pada praktikum nanti, kalian akan menggunakan MOSFET BS170, yaitu MOSFET Enhancement N-Type. Nah, berarti kalau tahu model apa yang digunakan, kalian akan lihat hanya yang ada di kolom sini saja nih. Nah, kira-kira yang akan dibutuhkan misalnya untuk DC analysis itu, yaitu kita butuh tahu ada VGS thresholdnya sini ada, misalnya 0,8 volt sampai 3, ini minimalnya, sini maksimal. Jadi minimalnya itu 0,8 volt dengan maksimal 3 volt. Habis itu juga ada IDSS sama dengan mendekati nolnya nih, zero gate voltage drain current-nya itu nanti ya yang bagian sini nih. Tuh. Nah, terus juga bisa ketemu drain source on resistance-nya, dan juga ini ada ketemu transconductance-nya di sini di datasheet-nya. Oke, lanjut ke modul 7, yaitu tentang aplikasi FET, di mana kita akan membahas FET sebagai switch, amplifier, dan juga motor driver. Oke, untuk FET sebagai switch, yaitu FET akan menggunakan bagian di cutoff region dan untuk saturation region. Nah, di cutoff region itu digunakan untuk kondisi off, yaitu kan di bagian bawah sini. Habis itu untuk saturation region itu digunakan untuk kondisi on. Nah, sini. Nah, ini analoginya bisa kelihatan nih. Kalau dia cut off itu nanti seakan-akan itu dari drain ke source-nya ini open. Jadi ini kondisi off. Dan sedangkan kalau saturation, si drain ke source-nya ini dalam kondisi close atau on. Nah, selanjutnya FET sebagai amplifier. Oke, jadi FET sebagai amplifier itu menggunakan saturation region untuk menjadi penguat sinyal AC-nya. Nah, besarnya itu diatur dengan menentukan key point-nya itu. Nah, key point tadi kan kita tahu bisa ditentukan melalui DC analysis. Misalnya mau ada di sini, sini, atau sini. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Kita misalnya punya signal yang sebesar ini, terus akan berubah menjadi besar seperti ini. Nah, sama seperti BJT yang sebelumnya, di mana hasil voltage gain-nya dari FET ini, itu kan tadi ada negatif GM kali RT. Nah, negatif ini tuh maksudnya fasa yang tadinya seperti ini, fasanya itu terinverted lah, jadi keputar balik. Misalkan yang dari seperti ini, jadi oke, selanjutnya ini ada FET sebagai motor driver. Nah, ini bisa dilihat untuk si FET menjadi motor driver itu dia menggunakan dua NMOS ini, yaitu sebagai low side dan dua PMOS di atas ini sebagai high side. Nah, jadinya itu motor driver ini bisa membuat si motor ini muter clockwise dan juga counter clockwise. Kayak gimana sih caranya? Nah, misalnya ini si U1 yang lagi dikoneksi ini. Nah, jadinya nanti FET 4 dan FET 1 itu on, sedangkan FET 2 dan FET 3 itu off. Nah, sehingga ini aliran itu akan jadi gini, dari sini turun, terus ke sini. Nah, habis itu dia ke motornya, terus turun, dia akan ke ground. Nah, ini sehingga si motor ini akan berputar ke arah sini, yaitu searah jarum jam. Nah, sebaliknya misalnya ini VDC-nya dihubungkan ke U2 sehingga U1 ini off dan U2-nya ini on.
Nah, jadinya VET 3 yang on dan VET 2 yang on juga. VET 1 dan VET 4 ini akan off. Nah, sehingga alirannya itu akan seperti ini harusnya. Nah, ini akan membuat si motornya itu bergerak arah balik dari jarum jam, lawan jarum jam. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih.